Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 1706624124 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2024. Video kali ini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Hukum Bisnis dengan Ibu Yeti Lastuti, SPD, MSE selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Video ini berisikan mengenai analisis kasus persengketaan hak merek antara MS Glow dan PS Glow. Persengketaan ini dilatar belakangi oleh Sandi Purnamasari, pemilik brand MS Glow, merasa keberatan atas nama brand kecantikan PS Glow yang dimiliki oleh Septia Siregar karena nama brand tersebut mirip dengan MS Glow. Hal yang melatar belakangi saya untuk menganalisis kasus tersebut adalah karena saya pernah menggunakan skincare MS Glow dan merasa heran karena saya sudah tidak pernah mendengar terkait merek tersebut. Setelah saya cari lebih jauh, saya mendapatkan bahwa merek tersebut sedang bersengketa dengan PS Glow. Alasan lain saya memilih kasus tersebut adalah untuk meningkatkan wawasan para pembaca terkait pentingnya hak merek bagi para pengusaha. Masalah utama yang terjadi dalam kasus tersebut adalah kedua belah pihak saling melapor tentang siapa yang berhak atas merek dagang tersebut. Pada Maret 2022, MS Glow mengajukan gugatan terhadap PS Glow di PN Medan. Dan pada bulan yang sama, Sandi Purnamasari selaku pemilik MS Glow juga melaporkan pemilik PS Glow ke Baris Krim. Pada April 2022, PS Glow membalas dengan menggugat MS Glow di PN Surabaya. Mediasi antara kedua belah pihak dilakukan namun gagal. Akhirnya MS Glow melanjutkan perkara ke tingkat kasasi dan memenangkan gugatan. Dari uraian kasus di atas, dapat dianalisis bahwa isu hukum yang relevan dengan hal tersebut mengenai perselisihan hak merek karena kedua merek tersebut memiliki kemiripan. Yang kedua, gugatan hukum, yaitu kedua pihak saling melemparkan tuntutan. Yang terakhir, keputusan pengadilan yang pada akhirnya pengadilan memenangkan MS Glow yang dapat kembali beredar. Sedangkan merek PS Store Glow dan PS Store Glow Men dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pada gugatan pertama, pengadilan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glow Men karena dianggap meniru dan menjiplak merek MS Glow. Di bulan yang sama, Sandi Purnamasari, pemilik MS Glow, melaporkan PS Glow ke Baris Krim atas dugaan pelanggaran pasal 100 ayat 1 dan 2, pasal 101 ayat 1 dan 2, serta pasal 102 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pada tingkat kasasi, MS Glow memenangkan gugatan ini sehingga MS Glow dapat beredar kembali dan pendaftaran merek PS Store Glow serta PS Store Glow Men dibatalkan. Kasus tersebut berkaitan erat dengan konsep yang diajarkan di dalam kelas, yakni jenis hak merek. Salah satunya adalah merek dagang yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Yang kedua, cara penyelesaian sengketa pada kasus ini melalui jalur hukum dan non-hukum, yang mana hal tersebut telah dibahas di dalam kelas. Yang terakhir, mengenai hal-hal yang dapat membatalkan pendaftaran merek pada kasus ini adalah tidak beritikat baik karena melakukan peniruan dan penjiplakan. Dalam kasus ini juga terdapat tinjauan putusan pengadilan, yaitu setelah ditelusuri lebih jauh, ditemukan bahwa pihak MS Glow melakukan pelanggaran berupa pendaftaran merek MS Glow ke dalam kelas 32, yang mana kelas tersebut termasuk dalam kategori minuman serbuk instan, sehingga PS Glow kalah dalam gugatan di PN Medan. Setelah menganalisis kasus di atas, penyelesaian kasus ini direkomendasikan melalui pengadilan niaga, karena pengadilan niaga dikelola oleh hakim berpengalaman dalam hak merek untuk memastikan proses yang cermat dan profesional, dan pelindungan bagi pihak yang dirugikan harus mencakup ganti rugi dan sanksi hukum, serta pemberian kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kesimpulan dari analisis saya di atas terkait persengketaan antar MS Glow dan PS Glow terjadi karena dugaan pelanggaran hak merek, di mana PS Glow dianggap meniru MS Glow. Setelah proses gugatan dan mediasi yang melibatkan pengadilan dan laporan ke Baris Krim, pengadilan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glow Men. Pada tingkat kasasi, MS Glow dinyatakan sebagai pemenang, sehingga merek tersebut dapat kembali beredar. Kasus ini menekankan pentingnya perlindungan hak merek serta kepastian hukum bagi pemilik merek untuk menjaga orisinalitas dan reputasi produk mereka di pasaran.
Sekian pemaparan analisis kasus terkait persengketaan hak merek antara MS Glow dan PS Glow dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.